Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat tentunya. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Nurfadini, tentunya dalam acara opini obrolan pagi ini. Nah pemirsa, hari ini kita membahas mengenai sesuatu yang harus dilestarikan. Apakah itu? Apalagi kalau bukan kebudayaan asli Bengkulu. Dengan tema kita hari ini yaitu pelestarian kebudayaan Bengkulu bersama dengan Biansley Ledisha Tiorlen. Langsung saja kita sapa. Halo. Hai. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Baik. Alhamdulillah baik. Apakah bersemangat untuk membahas tentang kebudayaan Bengkulu hari ini? Semangat banget pastinya ya Mbak ya. Harus nggak sih? Harus nggak sih? Tapi sebelum kita bahas mengenai kebudayaan Bengkulu, bagaimana itu permasalahannya apa, mau tahu dulu ini Mbak, profilnya Mbak aslinya dari mana tuh? Oke, kalau aku sih asli dari kota Bengkulu sih Kak ya. Aslinya kota Bengkulu, tapi namanya itu luar biasa ya. Unik ya. Unik ya. Banyak sih yang kayak setiap kalau kenal kayak ini namanya artinya apa, terus pasti bukan orang Bengkulu ya Iya. gitu. Padahal aku asli Bengkulu loh. Asli Bengkulu, keluarganya Iya. memang aslinya Bengkulu juga? Asli Bengkulu. Cuma mama ada darah Jogja sih tapi. Oh gitu. Iya. Apa tuh arti dari namanya? Aku sendiri pun kalau misalnya ditanya arti nama, itu aku kurang tahu ya. Tapi yang setahu aku kalau nama Tiorlen itu nama keluarga. Misalnya kayak perpanjangan nama mama sama papa gitu ya. Iya. Terus kalau dari CT pasti wanita. Nah kalau Biansley itu sendiri, kata mama sih itu pengusaha muda artinya. Oh, karena gitu. dulu mama sama papa masih merintis gitu. Jadi kayak anaknya dikasih nama itu. Oh begitu. Jadi ya doa dari orang tua Bener. lah. Anaknya si Tiorlen gitu ya. Iya benar. Oke deh. Ini kan kamu sebagai putri kebudayaan Bengkulu ya. Kenapa sih tertarik untuk mengikuti ajang tersebut? Padahal kita tahu nih ajang pigeon lainnya banyak ya. Kenapa tertariknya di putri kebudayaan? Karena aku sendiri waktu itu baru lulus SMA ya. Jadi kayak gimana sih caranya aku tuh mau menjadi mahasiswi yang aktif, yang memang terus berprogram, terus tempatnya tuh yang pasti gitu. Makanya dari situ aku ngeliat ada pembukaan Putri Kebudayaan Bengkulu, dan di sana kayaknya aku harus mau coba untuk lebih belajar bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bisa show up ke orang-orang. Makanya dari situ kayak kayaknya ini tempat yang tepat untuk aku bisa nge-upgrade diri ke lebih baik gitu. Terus kenapa bisa aku memilih putra-putri kebudayaan Bengkulu sendiri itu karena kita sendiri asli Bengkulu ya, kayak lebih pede kalau misalnya mau membawa sesuatu hal yang kita sendiri pun mungkin lebih mengerti gitu. Dan ya itu tadi, karena memang kesempatan dan waktunya juga pas di pemilihan putra-putri kebudayaan Bengkulu, makanya kayak ya udah aku coba gitu. Oke, jadi karena alasannya itu ya, yang akhirnya memang enaknya ikut putri kebudayaan PKB gitu ya. PKB. Tapi ada nih rencana nanti untuk ikut ajang pigeon lainnya. Tapi bisa nggak sih kayak gitu? Bisa, tapi mungkin lebih ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Tapi belum tahu ya, karena lagi mau fokus kuliah juga. Tapi kita nggak tahu ke depannya gimana. Ya benar. Nanti biarkanlah nanti ya Iya, berjalan benar. gitu ya. Biar waktu yang menjauh. Iya. Nah sekarang kegiatan kamu sehari-harinya apa aja nih? Aku masih mahasiswi Masih di Fakultas mahasiswi. Hukum Universitas Bengkulu. Anak hukum. Anak Baiklah. hukum. Ini kayaknya banyak juga ya anak hukum ya yang Iya, ikut pigeon ya. rata-rata kayak anak pageant itu hukum, tapi bener. Emang rata-ratanya seperti itu ya. Iya. Entahlah kenapa ya. Kayaknya karena anak hukum tuh lebih suka kayak bersosialisasi gitu ya Kak ya. Oh ya bisa jadi. Jadi Iya, kayak benar-benar. rata-rata pageant dari hukum sih. Memang rata-rata. Oke deh. Nah, putra-putri kebudayaan ini atau PKB ini sebenarnya bergeraknya di bidang apa sih? Karena kan mereka menganggap kebudayaan, tapi bagaimana nih mereka mengimplementasikan itu ke dalam program mereka? Kita itu lebih ke edukasi dan pelestarian kebudayaan gitu Kak. Dimana kita pemuda-pemudi yang terpilih menjadi putra-putri kebudayaan itu, ya tugas kita itu untuk membranding, memperkenalkan dan mensosialisasikan tentang kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Bahkan putra-putri kebudayaan Bengkulu itu ya bukan hanya kayak mengenalkan gitu. Kita tuh ada produk, bahkan kita ada edukasi ke sekolah. Produknya itu dari 3 tahun angkatan yang udah berjalan di PPKB ini, kita udah ciptain buku. Nah, ada bukunya. Iya, ada buku. Itu yang nulis siapa tuh berarti? Itu yang nulis dari anak-anak PPKB. Oh, begitu. Beberapa tahun angkatan kemarin. Didiskusikan bareng gitu. Dibahas bareng. Di tahun 2021 itu tentang cerita rakyat Bengkulu.
nama judul bukunya. Terus di 2022 itu tentang makanan khas Bengkulu. Nah di 2023 yang kemarin baru jalan ini lagi by produksi juga, buku kita tuh tentang permainan provinsi Bengkulu, permainan khas Bengkulu gitu. Oh begitu. Iya, Menarik ya. benar. Bukunya itu kalau mau dilihat itu di mana? Itu bukunya kita kita taruh di perpustakaan daerah. Terus kita juga perjualbelikan gitu Kak. Dia bisa dicari aja gitu kan. Nah, terus ya pastinya bukunya itu jadi salah satu produksi yang ada buktinya itu loh. Kalau kita tuh memang mengedukasikan dan melestarikan kebudayaan Bengkulu. Jadi memang ada hasilnya ini loh gitu benar, ya. iya. Hasil dari Putri Kebudayaan ini loh gitu ya PKB. Terus berarti memang biar trust masyarakat juga ya terhadap PKB iya. gitu ya. Ada bukti. Kalau mau nulis seperti itu memang ada panduannya Kak atau seperti apa, semacam apa sih? Ya kita ada pastinya kita riset ya, kita cari informasi, terus kita dibantu juga sama penasihat kita gitu. Terus akhirnya setelah informasi dan data-data sudah terkumpul, nah akhirnya kita datang ke tempat cetaknya, misalnya udah bekerja sama gitu kan ya. Nah, makanya udah jadi produksi satu buku gitu. Nah di tahun ketiga ke 2024 ini, nanti di angkatan baru yang baru terseleksi kemarin, pasti mereka juga ada produksi buku yang judulnya berbeda juga dari yang 2023 angkatannya. Oke, jadi tidak hanya branding kebudayaan Bengkulu, tidak hanya mensosialisasikan, tapi juga ada jangka panjangnya ini yaitu berupa tulisan gitu ya. Nggak hilang aja gitu kan ya jadinya. Oke, kalau awal-awal gitu, ini apa sih yang jadi permasalahan apa ya yang paling krisis nih di Bengkulu yang lagi diangkat mengenai kebudayaan itu tentang apa? Kalau dari budaya ya Bengkulu, karena misalnya sebenarnya budaya itu ada terus gitu kan, cuma iya, benar. tergantung lagi kita sebagai pemuda-pemudi itu masih melestarikan atau enggak gitu. Kalau dilihat dari krisis sekarang, yang nggak bisa dipungkirin itu kayak dari bahasa Kayaknya lagi banyak banget nih bahasnya tentang bahasa Bengkulu, bahasa ibu mulai kurang, mulai tercampur gitu ya. Udah mulai, apalagi bahasa-bahasa yang memang dari bahasa-bahasa Rejang, bahasa-bahasa Patutulai arah-arah sana itu kan dikit banget yang bisa mengimplementasikannya langsung sekarang ini kan ya. Jadi kayak memang susahnya dari bahasa juga, karena di Bengkulu sendiri pun juga murni bahasa Bengkulu sekarang, nggak bahasa-bahasa adat-adat situ lagi. Terus kalau sekarang ini yang lagi kita perhatikan juga terkait minat pemuda-pemudi itu untuk datang dan mengunjungi wisatawan tentang museum gitu. Museum. Iya. Dan juga kan museum itu bekerja sama collab ya sama Putra Putri Kebudayaan, kita juga ada duta museum. Oh, ada dutanya juga iya, ya? di PPKB itu gitu Kak. Misalnya kayak kita kalau misalnya collab, kita ada duta museumnya. Terus dari OJK pun gitu ada duta OJK, dari Pegadaian kita ada duta Pegadaian, seperti itu. Nah, jadi tugas kita PPKB dan pastinya duta museum itu sendiri itu kita memperkenalkan museum itu gimana caranya museum ini tetap dilestarikan, tetap dikenal, tetap dikunjungin gitu Kak ya. Nah jadi mungkin kita buat semacam kayak acara atau semacam kayak ya penarik lah biar minat wisatawan, minat segala macam pemuda-pemudi di Bengkulu ini lebih mau untuk berkunjung, berkunjung ke museum gitu. Ini kalau kita lihat kan sepi banget tuh museum ya. Lagi kurang lah peminat gitu ya. Tapi museum sendiri pun juga punya hal-hal kreatif yang bikin kayak datanglah pengunjung segala macam gitu. Ada program-programnya apa juga. Nih sekarang yang lagi dilakukan dengan duta museum ya, duta museum? Kita kemarin itu ada ngadain acara-acara lomba gitu kayak kalau nggak salah duta museumnya. Dan itu sendiri pun PPKB ikut bagian menginfluence dan mengenalkan kayak ini ada lomba di museum gini loh gitu segala macam lah. Oke. Ini mungkin masyarakat nih khususnya pemirsa Opini belum banyak tahu juga mengenai museum, mungkin belum berkunjung juga, barangkali ada ya orang Bengkulu belum mampir gitu ya. Sebenarnya apa nih yang menariknya dan apa yang harus mereka lihat di museum yang bisa mereka lihat di sana? Ya karena kayak museum itu kan sebenarnya memang ada orang-orang yang kayak nggak semua orang menyukai hal-hal bagian seperti itu. Tapi sebenarnya banyak sih yang menariknya, kayak kita tahu hal-hal lebih tentang kebudayaan juga. Terus etnik gitu loh, unik loh bagi orang-orang yang menyukai hal-hal seperti itu tuh bukan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang mana, tapi kayak malah menambah wawasan seperti itu loh. Dan juga ada pakaian adat Bengkulu gitu ya. Pakaian adat, rumah-rumah adat Bengkulu ada semua di situ. Guci aku udah lama juga sih di sana. Guci-gucinya masih ada nggak sih di sana? Ya masih, kayak apa namanya, barang-barang antik gitu iya, kan, masih ada. Pecah-pecah keramik ya. Jadi banyak sekali pemirsa yang masih bisa dilihat, yang masih bisa kita kunjungi gitu. Benar. Ya.
daripada harus foto-foto terus nih di luar. Apa salahnya belajar budaya? Benar, apa salahnya sambil belajar budaya Benar, gitu. ya. Enggak kalah estetiknya. Benar itu etnik tadi kataku. Unik gitu kan di zaman Unik. sekarang. Benar sekali. Nah, kalau kita bahas buku yang pertama nih hasil dari PPKB ini, yaitu buku tentang cerita rakyat. Iya, cerita apa aja rakyat tuh? Bengkulu. Cerita rakyat Bengkulu itu dari 9 kabupaten 1 kota itu. Kita Jadi iya. masing-masing wilayah itu ada semua kita, di buku itu. Dan itu benar-benar survei loh Kak. Misalnya kayak kita datang ke lokasi-lokasi terus kita ketemuin ketua adatnya, maksudnya kita cari tahu benar-benar survei gitu loh. Data-datanya tuh pastilah gitu. Nah, jelas makanya, semuanya. jelas semua Nah, seperti gitu. apa tentang buku itu nanti kita bahas di segmen Boleh. berikutnya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.